Apa yang membuat dari benci jadi cinta? Atau apa yang membuat dari cinta jadi benci? Apa karena ekspektasi? Pokoknya semuanya udah diusahain dia tuh buat dapetin dia. Nah, tapi tiba-tiba dia nolak saya. Aku kayaknya bulan madu di awan biru. Nyangkut. Nyangkut. Bulan tak selamanya sabit. Suatu saat akan purnama juga. Cinta dan pengorbanan tak selamanya sakit. Suatu saat akan berakhir sempurna. Asik. Selamat malam semuanya. Dan selamat datang di I'm Possible. Tepuk tangan sekali lagi. Mana tepuk tangannya? Yeay. Senang sekali saya Mary Riana dan juga Mac Denny bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Setiap minggu kami hadir untuk memberikan inspirasi, motivasi dan juga solusi lewat tema-tema yang kita angkat setiap minggunya. Dari Impossible jadi I'm Possible. Nah, Mac Denny, tahu nggak? Gitu ya. Tahu nggak sih kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar, dua mata untuk melihat, tapi cuma satu hati? Oh iya ya. Takutnya mungkin kalau dua jadinya tuh kayak ini. Hati-hati ya Mas gitu. Gak tahu sih kenapa ya? Dipikir kenapa ya? Karena satu hatinya lagi ada di seseorang untuk kita mencarinya dan menemukannya, dan itu yang namanya cinta. Gitu. Berarti punya saya ini ada yang maling nih. Ada di seseorang tapi udah nemu kalau saya. Kalau kita ngomong tentang cinta dan benci, dua-duanya kan perasaan. Dua-duanya itu memang dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tapi ya sangat dekat kerasanya. Banyak pasangan yang dulunya cinta, sekarang malah saling benci. Lempar batu. Lempar batu. Banyak juga yang awalnya dari benci, kesel banget nih, tapi lama-lama jadi cinta. Iya. Itu banyak kejadian gitu ya. Banyak juga kejadian. Nah, lalu gimana caranya supaya kalau cinta nih bisa bertahan selamanya dan tidak berubah menjadi benci? Semua akan dibahas malam ini. Jadi inilah I'm Possible antara benci dan cinta. Nah, dan malam ini juga sudah kita hadirkan coach dari I'm Possible. Siapa lagi kalau bukan Coach Robi Habibie. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini salah satu dewa cinta ya. Dewa cinta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Robi. Selamat malam Bang Robi. Dan Bang Robi. Selamat malam cinta. Selamat malam cinta. Rangga sehat? Sehat. Sehat. Ada apa dengan cinta dong ya? Iya, yang ketiga ntar. Yang ketiga ya. Tapi Bang Robi, dari tadi kita lagi ngomongin tentang cinta. Cinta dan benci. Cinta dan benci. Nah ini apakah hubungan mereka tuh sangat dekat sampai-sampai bisa dari benci jadi cinta, dari cinta jadi benci? Betul. Dalam kamus bahasa, arti cinta secara bahasa adalah sesuatu yang kita sukai. Suka sekali atau suka banget. Sampai sini clear? Suka sekali atau suka banget. Kalau benci adalah kebalikannya. Benci banget atau tidak suka banget. Nah, cinta itu timbul kan karena ada ketertarikan. Butuh kedekatan. Kadang-kadang juga cinta hadir karena kekaguman. Luar biasa. Jadi cinta adalah suka sekali, senang sekali. Makanya ada syair puisi yang mengatakan tentang cinta. Bulan tak selamanya sabit, suatu saat akan purnama juga. Cinta dan pengorbanan tak selamanya sakit, suatu saat akan berakhir sempurna. Asik. Iya nggak? Yang tepuk tangan kayaknya rasa cintanya dalam banget ya. Bener. Cinta yang sejati, ada namanya consummate love. Cinta yang sejati adalah cinta yang didasarkan pertama, attachment atau keterikatan. Jadi ada ikatan. Banyak orang yang melakukan sebuah proses cinta tanpa ada ikatan. Tahu-tahu jalan. Berarti Bang Robi, ikatan di sini yang dimaksud ikatan apa nih? Ikatan emosi. Ada orang yang merasakan ada komitmen berikutnya. Jadi ada keterikatan, kemudian ada yang namanya komitmen. Laki-laki cenderung melakukan sebuah hubungan cinta tidak mengatakan. Tapi wanita butuh untuk mendengar apa yang dikatakan seorang pria.
Dalam proses keterikatan ada proses yang namanya penjajakan. Nah, butuh kedekatan fisiologis, makanya seneng jalan bareng, Tester lah ya bang. makan bareng, cerita bareng, ada jodoh, ada kesamaan cerita-cerita sehingga terjadi keterikatan. Kemudian nanti akan timbul yang namanya keintiman atau intimacy. Ini adalah perasaan ingin saling berbagi, cerita, curhat. Bahkan yang sepele-sepele pun kalau kita ngobrol, ternyata enak banget buat didengerin. Betul. Iya. Tahu nggak sih dosen gua tuh ya, gara-gara dosen mereka merasa senasib dalam menghadapi dosen, benar nggak? Dan yang ketiga ada yang namanya passion atau gairah. Gairah inilah yang sering menjadi salah arti dalam bentuk cinta. Kita pasti pernah mendengar istilah namanya love at the first sight. Iya. Cinta pada pandangan pertama, benar nggak? Pulpen jatuh, trek, set. Dia turun main lihat-lihatan, ternyata orangnya ada 3, yang dipegang ternyata tangan temennya yang cowok. Ini love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Itu kan gairah. Iya. Yang berbicara adalah apa? Visual attraction, daya tarik secara fisik. Iya. Makanya wajar kita jatuh cinta pada yang kelihatan. Coba kita buka kesempatan ya, yang ingin bertanya Semuanya aja, tentang semuanya topik ada yang kita mau nanya, malam saya kasih ini kesempatan. antara benci dan cinta. Ada yang mau nanya nggak? Tuh kan bener dia tuh. Oh, iya. Dari tadi bisik-bisik. Boleh tepuk tangan dulu. Sedikit. Ya. Iya. Jadi gini Coach Robi, saya punya pengalaman. Ya. Jadi dulu saya pernah suka banget sama orang, saya cinta banget sama dia. Pokoknya saya udah usahain semuanya buat dia dah. Udah nggak jajan sebulan buat beliin dia Gak hadiah. jajan sebulan. Masih minta uang jajan, pacaran. Ya kan biar ini aja. Pokoknya semuanya udah diusahain dia tuh buat dapetin dia. Nah tapi tiba-tiba dia nolak saya. Belum selesai. Iya, ini sedih aja sih. Ntar dulu. Iya, iya. Tiba-tiba dia nolak saya. Nah terus saya kan jadi gimana ya, saya udah usahain semuanya buat dia gitu, udah berusaha sebaik mungkin buat bahagiain dia. Lalu pertanyaan kamu apa berarti yang ingin Nah ditanyakan? gimana cara ngatasin rasa benci kita itu ke dia? Asik. Oh, kamu pengen balik lagi ya? Bukan gitu juga. Ya biasa aja. Ngeselin Kok sih bencinya dia ke tadi. gue? Iya. Jadi ini contoh yang awalnya Ini contoh yang tadinya suka, jadi cinta, tiba-tiba jadi benci. jadi Bahkan benci. sudah melakukan proses cinta sejati loh. Dia sudah melakukan proses melakukan pengorbanan. Ngeluangin waktu, ngeluangin biaya, ngeluangin pikiran untuk memikirkan dia. Bahkan sampai meluangkan budget. Sudah dihitung nih, budget SMS, WA-an dia, ya nggak? Usaha hariannya, paketnya gitu kan. Kemudian bensin, ya kan. Kemudian jadwal malam mingguan, ya nggak? Berarti hitung-hitungan dong kalau gitu. Iya, Apakah cinta itu hitung-hitungan seperti Memang tadi? cinta, murni. kasih sayang itu sebenarnya juga ada dasarnya pengorbanan. Nah, orang yang sudah mau berkorban berarti dia punya cinta. Bukan cuma sekedar ketertarikan, kekaguman, tapi dia sudah masuk level yang ketiga, rela berkorban. Oh, masuk level 3 ya? Dia masuk level 3, rela berkorban. Nah, sayangnya pengorbanannya dia makin lama ternyata si wanita baru sadar. Ternyata setelah dia melakukan pengorbanan, kadang-kadang gini, wanita juga senangnya ngetes. Ya. Tes dong, tek, masuk nggak nih, dia mau berkorban. Jemput aku ya. Oke deh, tapi aku lagi kerja. Ya udah deh aku jemput. Dia mau tes, apakah si pria berani berkorban? Temukan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Masih, Bang. Jadi ketika dia mau berkorban, si wanita sudah dapat satu tes. Oke. Oke, si cowok mau berkorban. Nah, kenapa cintanya menjadi benci? Karena tadi bahasa cinta adalah suka banget, seneng banget. Tapi ketika orang yang dicintai menghindari keterikatan, dia nggak mau lagi dekat. Bahkan mulai tadi, doa mohon maaf ya, ini caranya halus banget biasanya. Cewek yang agak keren itu halus banget. Mohon maaf ya, mulai sekarang kayaknya nggak bisa deh. Kalau malam-malam telepon-teleponan, orang rumah keganggu. Padahal tadinya 1 bulan tidak ada masalah. Makanya prinsipnya, ketika cinta ditolak, pastikan ini, doa yang bertindak. Itu.